Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Diana benar-benar datang di saat yang tidak tepat. Kehadirannya terasa pengganggu. Aku hanya ingin berdua dengan Kansa. Aku ingin mendekap dan tidak melepaskannya lagi. Namun aku tidak bisa melakukannya karena keberadaannya. Diana mulai berbasa-basi. Aku mengacukannya. Aku hanya fokus menatap Kansa. Aku takut ketika mengalihkan pandanganku sejenak, Kansa akan kembali hilang. Bisa tinggalkan kami dulu? Ada yang mau kubicarakan dengan dia. Aku memotong perkataan Diana, yang menurutku tidak penting. Namun sepertinya hal itu digunakan Kansa untuk menghindari dariku. Wanita itu langsung beranjak dari ranjang dan melangkah keluar dari kamar dengan terburu-buru. Kansa terlihat sangat tidak nyaman dengan keberadaanku. Mungkin dia benar-benar muak padaku. Tak mau kehilangan yang kesekian kalinya. Aku mengekori Kansa. Kali ini aku benar-benar tidak akan melepaskannya. Kansa duduk di depanku. Tatapanku tak bisa lepas darinya. Aku ingin menelannya bulat-bulat, agar dia tidak bisa pergi kemanapun lagi. Aku memperhatikannya dengan intens. Berpuluh-puluh pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Namun aku tidak bisa menghubungkannya satu persatu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan berakhir pada perut buncit itu. Setiap kali melihat perut itu, perasaanku akan menghangat. Perasaanku yang sangat bahagia. Ingin rasanya aku bercingkrak-cingkrak. Seolah-olah aku ingin berkata, "Yes, aku akan menjadi seorang ayah." Aku benar-benar tidak bisa mengungkapkan perasaanku. Aku hanya sangat bahagia. Setidaknya Kansa tidak sebenci itu padaku. Buktinya, dia mau mengandung bayiku. Setiap kali berpikir seperti itu, bulu kudukku berdiri. Kini Kansa tidak akan bisa pergi lagi dariku. Anak itu akan menjadi penghubung kami berdua. Melihat Kansa mengandung anakku membuat mataku berkaca-kaca. Aku selalu membayangkan hal ini di setiap mimpi-mimpiku. Aku dan Kansa menikah, saling mencintai. Kansa menjadi istri dan ibu dari anak-anakku, dan kami menua bersama. Memang saat ini urutannya menjadi salah. Tuhan memberi kami anak dulu, mungkin untuk menyatukan kami. Mungkin ini cara lain yang Tuhan lakukan agar kami bisa bersama. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Apapun akan kulakukan untuk membuat Kansa menjadi milikku seutuhnya. Ya, apapun. Aku masih menatap Kansa dengan tenang, tengah menjelaskan produk asuransi. Ada beberapa perkataannya yang seolah-olah mengatakan bahwa dia sudah punya suami. Perasaan marah dan ingin tertawa menguasaiku. Apa kamu pikir dengan berpura-pura memiliki suami membuatku percaya? Tidak sayang, aku tidak sebodoh itu. Lihatlah perutmu itu. Itu hasil mahakaryaku 100%.
Mungkin aku bodoh bila menyangkut masalah perasaan, tapi aku tidak bodoh dalam hal perhitungan. Dalam sekali lihat, aku sudah tahu kalau kamu sedang mengandung anakku. Jadi, jangan membuat alasan yang tidak masuk akal lagi. Kamu sudah masuk dalam hidup Johan Alexander, dan aku tidak pernah berniat untuk membiarkanmu keluar. Suara Kansa yang berpamitan menyadarkanku dari lamunan. Ini saatnya, aku akan mengantarnya, kataku dengan tenang. Seperti yang kuduga, Kansa tampak gelisah dan tidak tenang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Suara Kansa terdengar gugup dan memelas. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan menyerah kali ini. Apalagi sudah ada investasiku di dalam perutnya. Aku tidak bisa membiarkannya kemana-mana. Kansa tetap bersikukuh untuk pulang sendiri. Tidak mau berdebat. Aku memutuskan untuk ke kamar dan mengganti celana pendekku dengan celana panjang. Selesai berganti celana, aku kembali ke ruang tamu. Jantungku kembali berdetak kencang ketika tidak kulihat Kansa di sana. Kemana dia? Dia sudah pulang, Al. Tadi Kansa maksa pulang sendiri. Jawab Diana. Pinjam mobil? Mau menyusulnya? Iya, Di. Mana mobilmu? Aku pinjam. Aku mulai tidak sabar. Aku takut tidak bisa menyusulnya. Dan wanita itu kembali menghilang. Diana menyuruh ART untuk mengambil kunci mobil dan menyerahkannya padaku. Aku segera berlari ke garasi dan mengeluarkan mobil dengan cepat, berharap bisa segera menyusul Kansa. Belum 5 menit berkendara, aku sudah melihatnya. Dadaku tiba-tiba sakit melihat tampilan sosok itu dari belakang. Tubuh kurus dengan perut membuncit, menyetir motor sendiri. Pikiranku melayang. Apa setiap hari Kansa seperti ini? Dengan perut buncitnya, menyetir motor, menjadi agen asuransi secara door to door. Hanya membayangkannya saja sudah membuat dadaku sesak. Pikiran-pikiran melintas di kepalaku. Bagaimana perasaan Kansa begitu mengetahui dirinya hamil? Bagaimana kehidupannya selama beberapa bulan ini? Mengapa sosoknya kembali terlihat menyedihkan di mataku? Sama seperti sosok yang kulihat ketika masih SMA. Di mana sosok seorang manajer funding? Di mana sosok percaya diri itu? Mengapa dia rela meninggalkan pekerjaan, teman, dan keluarganya? Mengapa dia tidak memberitahu kehamilannya padaku? Apa itu hanya semata-mata untuk menghindariku? Kansa, aku sungguh tidak mengerti jalan pikiranku. Dulu kamu sangat membenciku, tapi mengapa ketika reuni, kamu bersedia bercinta denganku? Kenapa setelah itu kamu menghilang? Aku sungguh-sungguh tidak mengerti dirimu. Aku segera memepet Kansa dalam batas aman sembari mengklaksonnya untuk berhenti. Awalnya Kansa tidak mengindahkan perintahku. Dia tetap memacu motornya. Aku sangat khawatir akan terjadi sesuatu padanya, sehingga aku memacu mobilku mendahulinya dan memotong jalannya. Kansa langsung mengerem motornya. Aku menggunakan kesempatan ini untuk turun dari mobil dan menangkap Kansa. Ikut aku. Lepaskan.
Aku nggak mau ikut. Kansa terlihat memberontak. Tidak mau banyak berdebat, aku langsung mengambil kunci motornya dan membuangnya ke tengah jalan. Setelah itu, aku langsung menggendong wanita itu. Perasaanku sangat bahagia ketika bisa mendekapnya. Rasanya aku ingin berada di posisi ini dalam jangka waktu yang lama. Menciumi dan mencurahinya dengan cintaku, membuatnya juga mencintaiku. Hayalanku masih panjang, tapi ada hal penting yang harus kuurus lebih dulu, yaitu membuat wanita ini menikahiku. Aku mendudukkan Kansa di dalam mobil. Pikiranku kembali berputar pada kata menikah. Aku memang akan menikahi Kansa. Tapi mengapa situasi ini terjadi ketika posisiku seperti ini? Kalaupun aku menikahinya, meskipun aku tahu Kansa akan menolakku, orang tuaku pasti tidak akan bisa menghadirinya. Dan lagi, bijakkah melakukan pernikahan ketika keluarga sedang dirundung kesusahan? Ketika nyawa salah satu keluarga menjadi taruhan, bijakkah? Tapi bila aku tidak segera menikahinya, aku takut Kansa akan lari dari hidupku lagi. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Apa yang harus kulakukan? Ini bukan milikmu. Aku sudah menikah. Suara Kansa memutus lamunan. Aku melirik kesayanganku itu. Wanita itu sedang memeluk perut bencitnya. Ingin rasanya aku juga ikut memeluk dan mencium perutnya, mengatakan say hello terhadap bayiku, memperkenalkan diri sebagai papanya. Tapi aku menahan keinginan itu. Aku tidak ingin Kansa ketakutan dengan tindakan terlalu frontalku. Biarkan hasil tes yang menjawabnya, ucapku dengan tenang. Aku yakin Kansa akan berbicara yang sebenarnya sebelum tes itu dilakukan. Cara ini hanya akal-akalanku saja untuk membuatnya mengaku. Setelah Kansa mengaku, aku akan menjadikannya milikku. Aku pura-pura membawa Kansa ke rumah sakit. Aku yakin cara ini akan lebih mudah untuk membuatnya mengaku. Kalaupun Kansa tidak mengaku, aku hanya tinggal menggendong dan membawanya ke ruang pemeriksaan. Aku suka sekali merasakan Kansa ada di dekapku, mendekap tubuh hangat dan menciumi aroma tubuhnya. Sepertinya ini akan menjadi hobi baruku. Aku menghentikan mobil tepat di depan sebuah rumah sakit. Kansa mulai terlihat gelisah. Gerak-geriknya terlihat gugup. Ketika bertanya, tujuanku membawanya ke sana. Membuatku semakin yakin 1000% bahwa janin itu milikku. Aku kembali menatap Kansa. Jantungku berdegup kencang. Aku begitu gugup dan gelisah ketika berdekatan dengan wanita itu. Perasaan tidak percaya diri dan takut mendapatkan penolakan menghantuiku. Tapi aku berusaha menutupi semua itu dengan bersikap tenang. Dan sepertinya aku berhasil melakukannya. Untuk apa kita kesini? Tanya Kansa dengan suara gugup. Untuk memastikan bahwa dia milikku. Tapi tanpa tes pun, aku tahu kalau dia milikku. Ucapku dengan tenang. Aku menatap Kansa lekat-lekat. Berusaha untuk bersikap tenang
dan menormalkan debaran jantungku yang tak karuan. Ketika aku berkata, "Jadi Kansa, kapan kita akan menikah?" Hanya Tuhan yang tahu bagaimana gugupnya aku ketika mengucapkan kata-kata itu. Kansa terlihat terkejut mendengar kata-kataku. Mungkin dia menganggapku pria gila, tapi aku tidak peduli dengan hal itu. Yang kuinginkan hanyalah membuat Kansa menjadi milikku. Aku tanya, kapan kita akan menikah? Mengingat perutmu yang sudah membesar, kita harus menikah secepat mungkin. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku mendekat pada Kansa dan menyentuh perut buncitnya dengan lembut. Kansa sepertinya sangat terkejut dengan perlakuanku itu. Dia menjauhkan tubuhnya dariku. "Jangan sentuh aku." Kansa menepis tanganku dengan cepat. Penolakan Kansa tentu membuat hatiku sakit, tapi aku bisa memahaminya. Aku tahu Kansa tidak akan membuat hal ini mudah. Untuk itu, aku memaksanya turun dari mobil. Sepertinya aku harus menggunakan cara lain untuk membujuknya. Ketika Kansa menolak untuk turun, aku menggendong dan membawanya melewati parkiran. Mungkin dengan cara seperti itu akan membuat Kansa lebih cepat mengaku. Seperti dugaanku, Kansa mulai berteriak-teriak. Wanita itu mementingkan rasa malu dibanding harus menghindar dari pertanyaanku. Aku mulai menekan Kansa untuk menjawab pertanyaanku. Akhirnya, wanita itu setuju untuk menjawab pertanyaanku. Aku kembali membawanya ke mobil. Kemudian aku mendudukannya dengan nyaman. Aku mulai bertanya satu pertanyaan yang ingin ku dengar jawabannya dari mulutnya. Meskipun aku yakin jawaban itu akan sesuai dengan apa yang ku prediksi. "Dia milikku? Benar begitu?" Satu jawaban Kansa yang tak lebih dari deheman itu seolah-olah membuatku menjadi pria paling bahagia. Aku ingin berlari di jalanan dan berteriak, memberitahu seluruh dunia bahwa Kansa sedang hamil anakku. Aku akan menjadi seorang ayah, tapi tentu saja aku menahan diri. Aku tidak ingin Kansa melihatku sebagai pria barbar. Aku menatap Kansa lekat-lekat. Aku ingin meraihnya dalam pelukan, menghadiahinya dengan ciuman dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena dia sudah bersedia untuk mengandung anakku. Aku harus menahan diri. Tunggu sampai Kansa sah menjadi milikku. Maka aku akan bisa menyentuhnya sesuka hati. Dalam bayanganku, aku akan menyatakan cinta pada Kansa, kemudian wanita itu akan membalas perasaanku. Kami mulai menjalin hubungan. Setelah beberapa saat berlalu, aku akan melamar Kansa. Aku akan melamarnya dengan suasana romantis, dengan disaksikan oleh keluarga dan teman-teman terdekat kami. Tentu sepertinya rencana itu tidak bisa terrealisasi. Semua rencana menjadi berantakan. Kansa sedang hamil besar. Keluargaku sedang diterpa kemalangan. Sementara aku juga belum menemukan orang tua Kansa. Aku akan men-skip rencana lamaran romantis itu. Aku sedang dikejar-kejar waktu. Lalu, kapan kita akan menikah? Pertanyaan itu kembali meluncur dari mulutku. Kansa terkejut mendengar pertanyaanku. Dia menghela nafas
dalam-dalam sebelum menjawab. Aku tidak mau menikah denganmu. Dek. Sengatan sakit di dada kembali menggerogotiku. Namun, aku tetap memaksakan diri untuk bertanya. Kenapa? Aku tidak bisa menikah denganmu karena aku tidak mencintaimu. Dek. Tiba-tiba aku merasa dunia mulai bias. Suara itu terlalu menyakitkan untuk didengar. Hatiku sakit, seperti ditusuk-tusuk oleh duri. Dadaku ikut rasa sakit. Mataku mulai panas. Terpaan kekecewaan menerjangku. Terlalu kuat. Aku memegang kemudi kuat-kuat, mencegah diriku untuk tidak menangis dan memohon Kansa untuk mencintaiku. Aku tahu Kansa tidak mencintaiku, namun mendengar pernyataan itu keluar dari mulutnya sungguh membuatku tidak bisa bangkit lagi. Seolah-olah aku kalah sebelum bertempur ini dimulai. Aku mengatur nafas, berusaha merilekskan tubuhku. Aku harus bisa berpikir jernih dan menebalkan muka di kondisi saat ini. Aku tidak boleh terlalu terbawa perasaan. Meskipun aku tahu Kansa tidak mencintaiku, tapi aku harus tetap menjadikan wanita itu milikku. Apapun akan kulakukan untuk memilikinya, meskipun dengan cara pengecut sekalipun. Tiba-tiba aku teringat laporan Dino beberapa bulan yang lalu. Orang tua Kansa tidak tahu kalau Kansa sudah resign dari pekerjaan dan meninggalkan Surabaya. Itu artinya Kansa juga menyembunyikan kehamilannya dari keluarganya. Bingung. Aku sudah menemukan kelemahannya. Kalau aku tidak bisa memaksa Kansa untuk menikahiku, maka hanya orang tuanya yang mampu. Ide brilian. Aku ingin memuji-muji otak cerdasku saat ini. Di jalan kami memperdebatkan beberapa hal. Aku memaksa Kansa untuk memberitahu tempat tinggalnya. Wanita itu bersikeras untuk tidak memberitahunya. Dengan iseng aku membawa Kansa ke salah satu hotel terdekat. Seperti yang kuduga, wajah Kansa langsung berubah ketakutan. Ingin rasanya aku tertawa melihat tingkahnya. Apa dia pikir aku akan memperkosanya? Kansa benar-benar lucu. Pada akhirnya wanita itu memberitahu alamat kosnya. Aku tersenyum penuh kemenangan. Banyak hal yang harus kulakukan. Aku sudah menyuruh Winda agar segera datang ke Malang. Aku akan menyuruh Winda untuk menjaga Kansa. Sementara aku akan ke Kocace untuk bertemu dengan orang tua Kansa. Aku harus bergerak cepat sebelum wanita itu kembali menghilang dari hidupku lagi. Di sepanjang perjalanan menuju kosan, kulihat Kansa kelaparan. Aku menghentikan mobil di depan para pedagang kaki lima yang berjejer di pinggir jalan. Kansa tampak memesan beberapa macam makanan. Aku takjub melihatnya. Jangan terlalu banyak makan, nanti perutmu sakit, ucapku karena terlalu khawatir dengan porsi makannya yang banyak. Kalau aku kurang makan, perutku akan sakit. Kansa menjawab sembari menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Hatiku nyeri mendengar jawabannya. Apa selama beberapa bulan ini dia seperti ini? Apa bayiku menyusahkannya? Apa kehamilan ini benar-benar menyulitkannya? Terpapaan rasa bersalah kembali bersarang di dadaku. Andaikan aku mencari Kansa dengan lebih cepat, mungkin wanita ini tidak akan terlalu lama menjalani masa kehamilan dalam kesendirian. Aku benar-benar laki-laki yang tidak berguna. Aku merasa sangat bersalah.
Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.